Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, kelas 7, salam sehat tetap semangat. Untuk video kali ini prakarya ya, karena saya mengampu dua mata pelajaran, seni budaya dan prakarya. Jadi mungkin nanti ya penyampaiannya masih sama ya, maksudnya caranya atau tekniknya setiap guru itu kan berbeda-beda. Tapi kalau untuk mata pelajaran prakarya dan seni budaya ya mungkin sama ya, karena kan satu guru ya. Oke, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang kerajinan serat alam, apa saja yang sudah kita pahami kemarin, yaitu tentang apa? Pengertian serat. Pengertian serat alam itu apa? Jenis dan karakteristik bahan serat, ada serat tumbuhan dan hewan, pengolahan bahan serat. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan ya ke proses produksi kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Apa saja persyaratan perencanaan benda kerajinan tersebut? Mari kita bahas, silahkan kalian pahami ya, kalian tonton videonya. Enak tau kalau video itu kan sambil kalian tiduran atau apa gitu ya, bisa sambil mendengarkan tapi nanti juga tetap dicatat ya. Oke, syaratnya ketika kita akan membuat sebuah karya kerajinan, benda kerajinan, yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkok untuk wadah sayur. Ya kalau mangkok kenapa bentuknya cekung? Karena dia memang berfungsi atau gunanya itu untuk tempat sayur yang berkuah gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kegunaan atau utility. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Ini contoh adalah cangkir ya. Kenapa cangkir itu harus ada pegangannya? Ya demi kenyamanannya atau comfortable-nya. Kalau misalnya cangkir kok tidak ada pegangannya, nanti ketika menuangkan air panas bisa jadi kepanasan tangannya gitu nggih. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu itu harus sesuai dengan anatomi ukuran. Kenapa sepatu ada ukuran dari ukuran paling kecil ke sampai paling besar? Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan atau flexibility-nya, keluasannya sang pemakainya. Jadi bisa yang mau menggunakan ya, yang bisa menyesuaikan dan juga sudah disediakan. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Di sini kita ambil contoh piring tetapi dari serat kelapa. Itu harus mempertimbangkan komposisi cat atau pelapisnya atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makan. Tetap ya, keamanan itu harus diperhatikan demi menjaga konsumen gitu. Yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan juga bahan bakunya. Di sini kita ambil contoh jam ya, jam meja. Itu kenapa bentuknya harus gitar, kenapa terbuatnya dari kayu dan sebagainya. Itu adalah syarat yang terakhir untuk estetik atau keindahan. Selanjutnya, produk kerajinan serat tumbuhan. Oke, pernahkah kamu melihat kerajinan yang menggunakan bahan dasar daun? Kalau misalnya sudah, kira-kira daun apa saja yang bisa digunakan untuk membuat bahan kerajinan? Oke, bisa daun enceng gondok, daun pandan, jagung, pelepah pisang, dan lain sebagainya. Bahan serat tumbuhan. Di bawah merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Contohnya pelepah pisang, daun pandan, dan enceng gondok. Dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Contohnya tas, dompet,
topi, alas meja, tempat lampu, dan lain sebagainya. Itu kalau dari daun-daun ya. Yang kedua, alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak, berbagai macam ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Peralatannya pembuatan kerajinan tertentu ya bisa misalnya mesin jahit, mesin tenun, pemisah sabut kelapa, dan aneka mesin yang lainnya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan bahan serat alam yang akan dibuat kerajinan. Ketiga, produk kerajinan dari serat tumbuhan berasal dari serat atau serabut kelapa yang dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam atau daun pelepah pisang pandan, enceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan, memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Contoh di backgroundnya itu ya, itu adalah contoh-contoh kerajinannya. Selanjutnya, benda serat hewan. Di bawah ini merupakan bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Contohnya dari serat wool, dari bulu domba, serat sutra itu kepompong, yang ketiga adalah serat dari bulu alpaka. Kalau di background itu adalah dari serat sutra ya, dari kepompong itu yang diolah menjadi atau dipintal menjadi benang gitu ya. Alat produksi kerajinan serat hewan juga bermacam-macam. Itu peralatannya dapat digunakan untuk mengolah daun ataupun serat alam, itu ya bisa gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan juga jarum jahit gitu. Tapi kalau misalnya mau ditambahi atau sesuaikan dengan kebutuhan kita aja, kita butuh apa gitu ya, alat yang digunakan apa juga nggak masalah. Jadi tidak terpaku itu harus alatnya menggunakan itu gitu, enggak ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Produk kerajinan dari serat hewan apa saja atau mesin dapat digunakan untuk mengolah serat hewan? Itu yang pertama adalah mesin pemintalan, yang kedua adalah mesin penggulung benang hasil pemintalan. Karena kerajinan serat dari hewan itu biasanya menghasilkan benang ya, yang benang nanti bisa diolah atau dapat menghasilkan barang-barang kerajinan, misalnya sweater itu dari benang dan sebagainya. Memang kalau pakaian-pakaian itu sebenarnya juga susunannya dari berbagai macam benang ya. Serat sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan, memiliki fungsi pakai dan fungsi hias. Bisa menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Kalau di tempat kita rajut juga banyak ya, jahit juga banyak. Mungkin kalau yang jarang itu adalah tenun. Kemasan produk kerajinan bahan serat dilihat dari fungsinya. Kemasan memiliki 4 fungsi ya. 1. Menjual produk. 2. Melindungi produk. 3. Memudahkan penggunaan produk. Dan yang keempat adalah memperindah penampilan produk. Oke, diingat-ingat, jadi ada 4 fungsi kemasan. Kenapa ketika membuat kerajinan itu harus dikemas gitu ya. Untuk video kali ini cukup itu dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Jangan sungkan jika misalnya memang ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan boleh japri ya di nomor saya. Nanti kita bahas apa yang mungkin banyak yang ditanyakan yang belum jelas gitu. Terima kasih, kita akhiri, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.